Hello everyone, welcome back to Romi Ozi. Oke, welcome back to Romi Ozi. Video kali ini kita akan mendemokan bagaimana caranya kita membuat relasi antar table ya, yang seperti ini dengan menggunakan PHP MyAdmin. Jadi terlihat di sini ada warna kuning, biru, dan hijau ya. Jadi ada 3 relasi. Namanya relasi antar tabel yang akan menghubungkan antar tabel di dalam satu database atau bisa juga di cross database, artinya di database yang berbeda kita bisa merelasikannya juga. Nah, bagaimana melakukan ini, bagaimana membuat ini, dan juga bagaimana cara menghapusnya bila kita tidak menginginkannya lagi, uh, keep stay tuned. Oke, kita akan memulainya ya. Ini adalah relasi ya, sebelum adanya relasi. Jadi seperti ini, cara membuka seperti ini adalah ini adalah kita ke sini, ini adalah database-nya. Di database kita klik database di sini, nama database-nya kita klik, nanti akan keluar beberapa tabel yang ada dalam database. Nah, untuk mengeluarkan relasinya adalah caranya dengan ini, mengklik ini dia, ini tidak kelihatan. Di sini ada more ya. Nah, ini dia. Saya minusin sedikit kalau nanti misalnya dia keluasan dia tidak kelihatan. Nah, ini dia kelihatannya. Jadi kelihatan sini, lalu kita klik yang panah di sini, lalu klik designer. Bentar. Oke, jadi caranya tadi dengan cara mengklik nama database-nya dan juga mencari ini eh, menu yang tulisannya more, kemudian diklik ininya ya. Nah, ini dia. Di situ kita klik sini, lalu nanti ada designer di sini. Nah, di sini nantinya diklik ya. Oke. Setelah diklik ini, maka akan muncul seperti ini. Bila tidak seperti ini, bisa di-drag sampai dengan, ini kalau tabelnya saya mendrag, ini sama dengan warna kuning, atau yang ini seperti gini ya. Nah, jadi seperti ini, bersilangan, cross seperti ini, red. Nah, nah, jadi ini bisa digoyang-goyang seperti ini caranya ya, didekatkan, jadi diatur gitu ya. Nah, hubungan antar tabel ini dinamakan dengan relasi antar tabel. Bila nanti kalian sudah membuat relasi dan ingin, jangan lupa untuk disimpan ya, dengan cara mengklik di sini, save page. Nah, seperti ini. Kita simpan. Diberi nama kalau belum ada saya namanya relasi sebelum. Karena ini belum ada relasi kan. Ya, kita coba dulu yang merelasikan antar ini ya. Sebenarnya teori sistem basis data yang berhubungan dengan ini adalah normalisasi database. Jadi bagaimana mengapa ini misalnya hubungan dari tabel pelanggan eh, ke tabel transaksi jual header misalnya adalah one to many. Di video Romi Ozi kalian bisa mungkin belajar apa yang disebut dengan normalisasi di video SBD tip 3 dengan yang judulnya normalisasi database. Jadi bisa di sini, bisa kalian lihat nanti ya. Bagi yang masih belum mengerti ya. Di sini terlihat nih ada ini dia. Kalau dibesarin ini tentang normalisasi database tapi yang sudah yang 3NF. Ya, 3NF. Jadi 3 normalization form. Ada insert anomaly yang bisa dihindari, ada update anomaly, ada delete anomaly. Tapi video kali ini kita tidak belajar ini ya. Kita tidak belajar ini, nanti kalian yang ingin belajar ini bisa lihat di sini ya. Video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat relasinya, one to many tadi ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada bintang di sini, ada ini, ada key di sini, ini primary key. Kemudian di sini ada penanda FK namanya foreign key. Jadi hubungannya berdasarkan normalisasi tadi, teori normalisasi adalah one di sini menjadi many di sini. Artinya kalau kodenya 1 di sini ini kan integer ya, integer dengan auto number atau auto increment, nanti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi masing-masing
cuma punya satu ID ya, tidak boleh kembar, tidak boleh sama, makanya disebut dengan one. Jadi di sini one ya, di sini disebut dengan one. Kalau kita buka, kita gambar di sini. Nah, di sininya one ya, ini one. Nah, nah di sini namanya many. Nah, M. Jadi hubungan antara keduanya ini, antara sini ke sini adalah many. Kenapa sini many? Karena pada saat penjualan kan pelanggan bisa berkali-kali. Jadi nanti ada di dalam leader ini ada satu, satu, satu. Karena dia melakukan penjualan terus. Kita contoh dengan ini. Contohnya di sini. Kita buka pelanggan. Nah, ini contohnya adalah pelanggan ID. Pelanggan ID satu ini kan cuma satu saja. Nggak ada satu yang lain. Nah, ini namanya unik ya. Artinya tidak ada yang kembar karena ini primary key. Tetapi dijual H itu many. Many artinya kalau kita lihat satu ini kan satu nih pelanggan ID-nya ya. Ada kode satu ya. Kode satunya bisa dua kali. Artinya many bisa kan. Ini ada lagi dia di bawah. Ini ada many lagi di sini. Jadi bisa dua kali dia. Kalau kita klik sini maka kelihatan ini dua. Artinya pelanggan yang nomor satu tadi bisa terekam di dalam jurnal header, nih di jurnal header, di tabel jurnal H, many, artinya lebih dari satu. Itu ya, nah itu teorinya ada di nanti kalian lihat di pelajaran sistem basis data. Cuma video kali ini kita tidak banyak membahas itu, cuma kita membahas teknisnya bagaimana menggambar tadi ya, menggambar relasi antar tabel. Kita kembali lagi ke tadi penjualan, kemudian kita ke mana tadi ya, penjualan antar tabel ini ya. Kemudian kita cari yang namanya, ini dia nih relasinya. Nah, ini dia. Kita gambarkan ya. Cara menggambarkannya adalah dengan ini, dengan primary key kita hubungkan dengan FK atau field tamu ya, atau foreign key di sini. Nah, yang perlu dilihat adalah yang di sini, ini adalah one to many. Ini saya gambarkan lagi. Di sini saya capture dulu ya. Nah, nanti yang kita gambarkan adalah nih one to many, artinya one di sini, lalu kita hubungi ke sini. Nah, ini dia. Ya kan? Di sini namanya many ya. Ini many. Nah, karena many-nya di sini, maka kita akan mengerjakan di sini. Oke ya. Kita ciri-cirinya lihat nih many di sini. Bila di sini ada many, maka kerjakanlah atau buka membuat relasi dengan membuka jual H, tabel jual H karena many-nya berada di sini. Jadi kita klik di sini, kita bukalah jual H tadi. Jadi gitu ya. Tapi bila menu-nya ada di pelanggan, maka kerjakan di tabel pelanggan. Sekarang kita mengerjakan di mana? Di tabel oh di pada nih tabel apa nih? Tabel jual H sekarang. Kita berada di tabel jual H. Ini ya. Nah, ini saya klik tadi ini, jual H. Kemudian diklik lagi structure yang di sini, klik lagi yang menu di sini structure-nya. Ya, structure, setelah structure lalu klik lagi relation view di sini menunya ya, relation view. Nah, klik lagi relation view. Nah, ini sudah. Nah, kemudian yang hubungan tadi antara pelanggan ID dengan pelanggan ID FK-nya apa hubungannya? Nah, kita beri nama. Misalnya namanya adalah pelanggan tujual H. Karena ini adalah hubungan antara pelanggan tujual. Ini terserah saja ya namanya. Kemudian setelah ini baru kita membuat tadi ya. Ini dia. Nah, ini kolomnya apa? Kolomnya yang ada di FK tadi. Nah, ini di FK. Nah, di sini di FK. Yang di sini, yang ada panahnya ini nih. Ini di FK. Kemudian di sini tabelnya, database-nya tetap yang ini ya. Database yang kita pakai. Kemudian tabelnya yang kita pilih adalah pelanggan. Jadi yang ini, yang di dalam sini. Yang one-nya ya. Kemudian nanti yang yang primary key-nya yang tadi yang dihubungkan yang di sini. Jadi ini sudah. Nah, ini mudah saja ya. Jadi begini. Jadi mudah ya. Nah, di sini ada pilihan dua nih. Ini ada sedikit advance, on delete, restrict, update restrict.
Nah ini sedikit, sedikit saja ya. Ini maksudnya pada saat nanti mendelete, artinya misalnya, eee, pelanggan itu misalnya dihapus, apa yang terjadi di dalam ini. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Untuk sementara kita biarkan ini, nanti di video selanjutnya akan belajar mengenai fitur ini ya. Supaya nanti jangan terlalu banyak ya berkembang nanti video ini ya, terlalu panjang. Nanti kita akan membahas masalah on delete dan on update ini nanti di video berikutnya ya. Ini namanya restriction di sini. In restrict, restrict. Sekilas saja, restrict artinya mencegah. Jadi kalau misalnya kita mencegah ada record pelanggan dihapus bila mana nanti terekam di tabel header. Nah, begitu. Ini banyak sebenarnya pilihan. Nah, ini ada cascade, ada restrict, ada no action. Kita biarkan saja dulu ini ya. Kemudian kita simpan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat relasinya. Apakah relasinya terhubung tidak? Caranya tadi dengan mengklik database sekali. Database-nya di sini diklik yang ini kan nama database-nya ya. Nah, ini diklik. Setelah diklik baru nanti cari yang more tadi di sini atau yang nih langsung gambarnya seperti ini kan, yang designer ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini langsung terhubung dia kan. Nah, ini mudah ya. Jadi sangat mudah untuk menghubungkan tadi yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat, ini besarin ya. Nah, kalau kalian lihat yang ini, nah, ini dia. Kalian lihat yang ini. Yang ini kan lebih, ini artinya many nih, kan lebih besar dan ini kan panah nih. Nah, ya. Berarti kan di sini berarti many, one to many. Nah, itu cara melihatnya ya. Nah, bila mana sudah tergambar seperti ini supaya nanti tidak berubah-ubah gambar relasinya, maka klik simpan di sini, save. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, mudah ya. Nah, kita coba lagi yang lain. Nah, misalnya ini barang dengan jual H sekarang. Jual detail dengan jual H. Berarti ini relasinya apa? Ingatkan ini FK, berarti ini FK di sini jual header, ini jual header, ini primary key-nya. Berarti nanti kita akan menghubungkan ini ke sini ya. Tetapi kita mengerjakannya di sini karena FK-nya di sini ya. Karena menu-nya di sini. Berarti kita buka ini ya, buka jual detail. Ya, kita buka jual detail. Kemudian setelah itu klik structure di sini, yang ini, klik structure. Kemudian kita klik lagi relation view. Di sini ada tombol relation view ini diklik sini ya. Nah, kita klik relation view. Nah, baru kita beri nama. Tadi apa hubungannya tadi? Jadi jual H tuh, jual tabel jual H, oke, to jual detail. Nah, ini biarkan saja dulu. Kolomnya berarti kolom FK tadi kan? Nah, kolom FK yang jual H. Ini sebenarnya kalau FK-nya dua, tapi ini kan karena berhubungan dengan yang header, maka yang jual H, header FK. Makanya nama ini sangat penting ya. Kalau nanti namanya jual ID-ID saja kan sangat susah ya mengenalinya. Ini kan artinya jual H ID yang berada yang foreign key. Jadi penamaan ini lumayan penting akan membantu kita membuat relasi begitu. Nah, nanti yang tabelnya berhubungan artinya apa? Yang berhubungan tadi dengan jual detail akan berhubungan dengan tadi ya, dengan jual header, ya kan? Nah, yang ini tadi. Nah, ini dia. Ini otomatis di sini kalau belum terpilih, pilih saja nanti otomatis. Dia akan terpilih otomatis yang primary key. Nah, ini sudah berhubungan dia nih. Jadi menghubungkan antara yang jual HID FK dengan jual HID. Kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah hijau seperti ini tinggal kita lihat lagi relasinya, klik database-nya, kemudian klik desainernya. Nah, ini dia tersimpan. Nah, ini ya. Terlihat ya. Kalau kita besarin nih. Nah, ini dia menu-nya di sini karena kita lihat sini nih bentuknya ini dia menu nih. Besar dia. Nah, itu dia. Mudah ya? Nah, satu lagi yang belum nih, yang ini lagi. Yang ini kan berhubungan antara barang ID FK dengan barang ID di sini. Nah, ini adalah one-nya, ini adalah many. Jadi one to many. Hubungan antara barang dan jual detail.
Berarti karena many-nya berada di sini atau FK-nya berada di sini, berarti yang kita kerjakan tetap yang di sini. Kita coba lagi ya. Berarti kita ke jual detail, kita menghubungkan antara apa tadi? Antara ini, antara tabel jual detail dengan barang ya. Jadi kita mau menghubungkan ini one to many ke sini ya. Nah, jadi ini yang mau kita hubungkan. Many-nya kan berada di sini. Berarti yang karena many-nya di sini kita kerjakan yang di jual detail. Kita klik jual detail, kemudian kita klik structure, kita klik lagi relation view. Ini kita beri nama. Nah, ini yang pertama tadi kita buat lagi satu kan. Nah, berarti kita tambahkan lagi satu berarti ini di sini kita tambahkan add constraint. Nama constraint-nya adalah ini sudah tertiga nih. Nama constraint-nya sekarang adalah barang to jual detail. Ya, barang to jual detail. Kemudian ini kita biarkan dulu, berarti yang berhubungan FK-nya adalah barang ID FK, sedangkan di sini adalah barang ya. Nah, barang di sini ya. Nah, di sini adalah barang ID. Kalau sudah, baru kita simpan lagi. Nah, sudah selesai. Sekarang kita cek ya. Nah, kalau sudah, baru kita cek lagi relasinya dengan cara mengklik database-nya, klik lagi desainernya. Nah, ini sudah ya. Jadi, ini saya belum tersimpan, ya makanya dia pindah ke sini lagi. Nah, ini sudah. Jadi sudah tersimpan. Ini bisa juga ditaruh di sini, bisa juga supaya rapi ya. Nah, ini bisa juga di sini kan, jadi bisa rapi di sini dia. Nah, kan enak kan dilihatnya. Nah, kalau sudah disimpan dengan cara mengklik di sini Save Pages. Mudah lah. Nah, sekarang ini adalah membuat. Bila ingin mendelete-nya seperti apa? Menghapus misalnya ada yang salah. Caranya dengan cara ini, misalnya kita ingin menghapus ini berarti yang kita buat tadi di sini ya, karena menu-nya di sini berarti dijual H, kita edit. Nah, kita mau yang kuning ini kita hapus ya. Berarti jual H di sini, tinggal klik lagi structure-nya, kita klik lagi relation view-nya. Nah, ini yang di drop tadi, yang pelanggan to jual H. Kita drop ya. Nah, kita drop, kita klik OK. Nah, ini sudah tersimpan. Kita cek tadi, apakah tadi dia terputus. Nah, ini dia terputus ya. Mudah ya, cara membuat dan cara mendelete. Tapi ini kan kita kembalikan lagi, berarti mengembalikan bagaimana caranya. Tadi menu-nya di sini, berarti menu-nya di sini jual H, kita klik lagi. Kemudian kita klik structure, kita klik relation view. Kemudian kita beri nama lagi tadi jual H to kalau dia jual ID ya. Kemudian kita di sini berarti yang menu-nya adalah tadi bukan jual H to jual ID tadi yang pelanggan ID ya. Pelanggan ke jual H tadi yang dihapus ya. Nah, kemudian di sini berarti pelanggan ID FK, di sininya jual H-nya, kemudian dia otomatis di sini yang primary key-nya. Jadi antara pelanggan, oh ini salah ya. Ini dia. Ya, sebentar. Ini kita mengerjakannya di jual H, berarti di sininya adalah bukan jual H, di sini adalah pelanggan. Nah, jangan tertukar ya. Ingat kan, ini adalah pelanggan to jual H, berarti kita mengklik jual H-nya, kemudian dipilih ini adalah pelanggannya yang one-nya. Jadi one to many. Di sini adalah FK-nya selalu di sini, dan di sini adalah untuk primary key-nya. Jadi saja cara menghafalnya ya. Kalau tidak ingat, ingatkan sini FK-nya, di sini adalah ID-nya. Yang diklik adalah yang di menu-nya. Kalau sudah tinggal simpan, kemudian kita cek lagi dengan cara mengklik database. Kita klik lagi sini menu designer. Nah, dia akan terhubung lagi. Kalau sudah disimpan. Nah, oke. Mudah ya? Easy. Oke. Easy untuk membuat relasi antar tabel di dalam database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Sebenarnya ada lagi caranya dengan langsung di sini. Dengan cara menghubungkan di sini, tapi itu nanti di next video. Cukup dengan satu cara, yang penting kita hafal dan mengetahui caranya, itu sudah cukup. Okay, everyone, that's it for today. That's our video for today. We see you again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.